Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Siswa-siswi SMP Strada Bakti Utama, Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan, pada hari ini kita melaksanakan ibadat Sabda dalam rangka pembukaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk lebih menghayati dan mendalami sabda Tuhan melalui bacaan Kitab Suci. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Siswa-siswi, Bapak Ibu Guru, dan seluruh karyawan, marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar kita pantas untuk melanjutkan mengikuti ibadat ini. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami untuk memulai bulan Kitab Suci Nasional. Dampingilah kami dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Semoga kami selalu tekun untuk mendalami sabdamu melalui Kitab Suci. Ajarkan kami setiap hari mendengarkan sabdamu agar kami selalu dekat denganmu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita lambungkan nyanyian. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
penjala ikan menjadi penjala manusia. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk, Bapak. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang terkasih, untuk renungan pada hari ini ada beberapa hal yang dapat kita dalami. Yang pertama, selama bulan Kitab Suci Nasional ini, bulan September adalah bulan istimewa bagi kita karena diperuntukkan untuk supaya kita lebih mendalami sabda Tuhan melalui kitab suci. Oleh karena itu, hendaknya kesempatan emas ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kitab suci. Memang mungkin siswa-siswi semua, Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan sudah seringkali membaca kitab suci. Namun alangkah baiknya apabila selama bulan Kitab Suci Nasional ini kita intensifkan kegiatan kita mendalami sabda Tuhan itu. Dengan demikian kita akan lebih menghayati dan lebih memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kitab suci. Yang kedua, dengan mendalami dan menghayati kitab suci, hendaknya kitab suci benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena
Kitab suci merupakan sabda Tuhan sendiri. Di situ kita dapat mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kitab suci. Maka setelah kita dalami, hendaknya itu menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang kita laksanakan. Sehingga apa yang kita lakukan nantinya berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah saat-saat ini adalah bagi bangsa Indonesia merupakan saat-saat yang sedang memprihatinkan, di mana kita semua sudah mengetahui bersama bahwa kita sedang mengalami pandemi virus corona. Oleh karena itu, di saat-saat yang sulit ini, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita jangan sampai melupakan Tuhan. Justru di saat-saat yang penting ini, kita mohon kepada Tuhan keselamatan. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan kita itu hanya Tuhan sendiri. Oleh karena itu, di masa-masa pandemi ini, kita berusaha dengan menjaga kesehatan dengan sungguh-sungguh, melaksanakan 3M dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus corona. Itulah upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan melalui bulan Kitab Suci Nasional mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Siswa-siswi dan Bapak Ibu guru serta seluruh karyawan, tiba saatnya kita menyampaikan doa-doa permohonan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Saat ini kami akan menyampaikan doa-doa permohonan. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Doa untuk sekolah SMP Strada Bakti Utama. Bapa di surga, kami berdoa untuk sekolah SMP Strada Bakti Utama ini. Berkatilah SMP Strada Bakti Utama agar dapat menjadi sekolah yang maju dan berkembang. Semoga sekolah ini menjadi tempat yang subur untuk menumbuh kembangkan putra-putrimu menjadi pribadi yang unggul, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk Bapak, Ibu guru dan orang tua murid. Ya Bapa, berkatilah Bapak, Ibu guru dan juga orang tua yang selalu mendampingi siswa-siswi dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Semoga mereka selalu setia dalam mendampingi siswa-siswi dalam menumbuh kembangkan kepribadiannya. Semoga mereka selalu sehat dan gembira dalam menjalankan tugasnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk bangsa Indonesia. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi corona. Bapa, lindungilah kami bangsa Indonesia agar kami dapat selamat dan segera Engkau bebaskan dari pandemik ini. Semoga kami selalu menjaga kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa selama BKS. Bapa yang Maha Bijaksana,
Semoga selama bulan kitab suci ini, kami semua tekun dan merenungkan sabdamu melalui kitab suci. Semoga kitab suci menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dampingilah kami selama bulan kitab suci nasional ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkannya dengan peranan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau perkenankan kami untuk melaksanakan ibadat pembukaan bulan kitab suci nasional ini. Semoga melalui ibadat ini kami Engkau perkenankan untuk memulai kegiatan BKSN di sekolah kami. Dampingilah kami dari awal hingga akhir nanti. Doa ini kami sampaikan dengan Tuhan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih selalu membimbing dan menyertai, memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat sudah selesai. Tuhan ciptakan umat manusia walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa, ada yang kaya dan miskin papa, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju, bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papar. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papar. Kita adil bangsa sejahtera.